Pemirsa, kembali lagi bersama saya. Ekonomi syariah, sekali lagi saya sebutkan, adalah suatu ekonomi yang datangnya dari Allah. Satu sistem ekonomi yang gue banget. Dari kacamata saya sebagai seorang pengusaha, karena sesuai dengan visi saya sebagai seorang pengusaha yang sedang punya giroh untuk mempelajari ekonomi syariah itu, dan bagaimana menerapkan syariah dalam bisnis. Sistem ini juga mengajarkan saya untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas bisnis kita. Sistem yang mengajarkan bagaimana saya berbisnis secara bersih. Tapi sayangnya di dalam masyarakat umumnya yang saya alami sendiri, masih terhadap persepsi yang kurang baik terhadap ekonomi syariah. Ekonomi syariah masih dianggap sebagai sama saja dengan ekonomi kapitalis yang saat ini sedang merajalela di sekeliling kita, menguasai seluruh sendi kehidupan kita. Tapi ekonomi syariah dianggap sebagai suatu sistem ekonomi konvensional yang distempel syariah. Bahkan ada yang bilang sistem ini seperti minyak babi cap onta. Kenapa hal ini terjadi? Apa yang saya alami di lapangan masih terhadap persepsi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha, bahwa sistem ini mahal dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, khususnya dalam perbankan. Banyak teman-teman saya sebagai seorang pengusaha, pada saat dia masuk ke bank konvensional, mereka bandingkan dengan bank syariah, apa yang dialami adalah bank syariah ternyata lebih mahal biayanya dibandingkan dengan bank konvensional. Kemudian bank konvensional dianggap lebih mudah dan bank syariah rumit katanya. Dan ini juga saya alami sendiri, bagaimana produk dari bank syariah belum pas dengan kebutuhan bisnis yang kita alami sehari-hari. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa ini sekedar beda di akad aja, tapi selebihnya sama saja produknya. Ada juga bilang SDM-nya nggak kompeten katanya. Nah, ini terus terang saya alami sendiri di lapangan. Saya pernah beberapa waktu yang lalu mencoba mengajukan aplikasi pembiayaan ke satu bank syariah. Saya ketemu dengan account officer-nya. Dia menjelaskan panjang lebar tentang produknya, bahwa ini adalah produk mudharabah, bagi hasil, dan sebagainya. Tapi ada kalimat kata-kata yang agak membuat saya terkejut. Dia mengatakan bahwa Bapak ambil saja untuk produk yang saat ini, karena lagi ada bunganya Pak, hanya 13% Pak. Gitu. Saya agak terkejut dengan adanya kalimat bunga di situ. Nah, ini juga yang fakta yang terjadi. Nah, bagaimana kita melihat kondisi ini? Ekonomi syariah terlahir di tengah-tengah sistem kapitalis yang sudah merasuk ke seluruh sendi kehidupan kita. Baik sistem keuangan, baik sistem riba, baik sistem materi, dan segala sesuatu sudah masuk ke dalam sistem kehidupan kita. Sehingga hal ini menjadikan suatu kondisi yang menjadi patokan dalam kehidupan kita, menjadi benchmark dalam kita dalam melakukan aktivitas ekonomi. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sektor keuangan itu selalu mengacu kepada sektor konvensional, sektor riba, bahwa riba adalah ukuran atau bunga adalah ukuran dalam transaksi keuangan. Sehingga semua orang, pelaku bisnis khususnya, selalu mengatakan, selalu berpijak pada ukuran bunga. Jadi jangan heran, saya nggak mengatakan bahwa saya tidak suzon terhadap account officer tadi yang mengatakan bunga dibandingkan margin, karena mungkin dia beranggapan lebih mudah menjelaskan kepada masyarakat dibanding harus menjelaskan tentang margin dengan pengertian margin dan sebagainya yang agak lebih panjang penjelasannya. Padahal ujung-ujungnya
akan mengaitkan juga dengan bunga. Jadi sebenarnya permasalahan utamanya adalah pola kebiasaan yang sudah terlanjur mengakar. Bagaimana kita, masyarakat, pengusaha sudah dalam kondisi, dalam zona kenyamanan. Sehingga yang mereka sudah beranggapan bahwa sistem konvensional adalah yang terbaik. Sistem konvensional adalah yang sudah seharusnya berjalan. Sehingga kalau ada satu sistem baru yang berusaha membandingkan dengan sistem ada, akan secara naturally, secara otomatis akan timbul penolakan dari diri kita sendiri. Nah, mari kita coba lihat perspektif berikut ini. Di dalam ekonomi syariah, terdapat yang dinamakan mazhab. Dalam ekonomi syariah terdapat 3 mazhab yang mendukung masing-masing pemikiran ekonomi syariah yang berkembang saat ini. Mazhab pertama adalah mazhab As-Sadr. Mazhab ini berpendapat bahwa tidak mungkin sistem ekonomi Islam itu berkembang di zaman ini. Tidak mungkin sistem ekonomi Islam berkembang bersamaan dengan adanya sistem kapitalis yang ada saat ini. Mazhab ini berpendapat bahwa untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam harus menghancurkan terlebih dahulu sistem yang ada. Baru kemudian bisa muncul suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan aturan Islam. Sementara mazhab kedua adalah mazhab mainstream. Mazhab ini prinsipnya mengambil yang baik dari sistem yang ada. Dia mengadopsi semua yang ada, tapi membuang hal-hal buruk dari sistem yang ada. Jadi mazhab ini tidak menghancurkan sistem yang ada, tapi dia mengikuti, mengadopsi sistem yang ada. Misalnya, khususnya kalau dari sisi keuangan adalah menghilangkan faktor riba dan menambahkan faktor zakat. Nah, saat ini, faham inilah yang berkembang di dunia dan dipelopori oleh para pakar seperti Umar Chopra, Manan, Metwali, dan lain-lain. Sedangkan mazhab yang ketiga adalah mazhab analis kritis. Mazhab ini sesuai namanya analis kritis, dia mengkritisi mazhab As-Sadr sebagai mazhab yang sedang berusaha menemukan sesuatu yang baru, tapi sebenarnya sudah ada. Dan mazhab ini juga mainstream dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik yang meninggalkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat. Jadi, bagi mazhab analis kritis, kedua mazhab sebelumnya mempunyai hal-hal yang harus dikritisi. Tapi sayangnya mazhab ini tidak memberikan alternatif solusi. Nah, melihat dari 3 mazhab itu, sebenarnya juga secara analogi mengatakan sebenarnya ada di mana kita posisi. Apakah kita berada dalam mazhab As-Sadr yang harus menghancurkan terlebih dahulu sistem yang ada sehingga akan muncul sistem baru, atau kita setuju dengan mazhab mainstream yang mengikuti secara bertahap pengembangan sistem ekonomi syariah dengan segala keterbatasan yang ada, tapi yang paling penting adalah terus bergerak. Atau mungkin kita berada pada mazhab analis kritis yang bisanya mengkritisi tanpa memberikan alternatif solusi. Ya, tentunya kita nggak bisa berpangku tangan seperti ini saja tanpa berbuat satu apapun. Lebih berbaik kita bergerak, walaupun sedikit tapi continue. Kalau memang sistem ini banyak kekurangannya, saya yakin lebih karena masalah pemahaman. Saya yakin karena masalah belum mungkin diterapkan semuanya dalam sistem
kondisi saat ini. Tapi apakah kita harus menentang sistem yang jelas-jelas datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, langsung dari Allah? Kalau menurut saya, daripada terus-menerus mengkritisi, menentang tanpa memberi solusi, saya lebih baik sesuai dengan kaidah fikih. Kalau belum bisa semua, jangan tinggalkan semua. Jangan kemana-mana, kita tunggu segmen berikutnya.